والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab An-Nabdhah fil Fiqh karya Syekh Abdurrahman ibn Muhammad al-Mashhur rahimahullahu ta'ala. Baik, ikra'in matan sekarang. Baca matannya. Ikra'ina. Qala rahimahullahu ta'ala, sudah masuk dalam pembatal puasa yang pertama, yakni al-akl wa syurbu wa nahwuhuma, ya, makan dan minum dan yang semisal dengannya. Sudah disebutkan kemarin dobitnya, yaitu kullu ainin dakhala aw wasala ilal jawfi min manfadhin maftuh. Ya. Kemudian pembatal yang kedua, kata beliau rahimahullah, wal imsaku anil qai'i amdan, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, artinya muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Adapun muntah dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa. Kata Nabi SAW, man istaqa'a man zara'ahul qai' man istaqa'a fa alaihi al-qada' wa man zara'ahul qai' fala qada' alaihi, atau bihadzal ma'na. Siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia wajib mengqada', sementara yang didesak oleh muntah tanpa keinginan dia, maka tidak ada qada' baginya. Iya. Karena itulah seperti sebagian orang yang nggak tahu, mungkin minum obat atau mau operasi atau yang semacamnya, ya. Kadang sebagian pasien kalau mau operasi disuruh muntah, ya, disuruh muntah. Nah, mungkin karena masih ada yang makanan yang belum dicerna, sehingga nggak bagus kalau dioperasi misalnya, disuruh muntah, maka dia boleh muntah tapi puasanya batal karena ini muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Nah, semisal dengannya mencium bau atau makan suatu makanan yang mana sudah tahu kebiasaan dia kalau mencium ini pasti muntah, ya, maka dia sengaja menciumnya kemudian muntah, maka ini juga membatalkan puasanya. Baik, sekiranya jelas. Jadi muntahnya itu sendiri membatalkan puasa, ya. Karena sebagian ulama mengatakan begini, muntah itu membatalkan puasa karena ketika dia muntah keluar ada kembali yang tertelan. Nah, gara-gara tertelan itulah batal puasanya. Sebagian mengatakan demikian, tapi yang benarnya yang dalam mazhab Syafi'iyah muntah itu sendiri pembatal. Yani baik ada yang tertelan kembali atau tidak. Ya, itu batal. Jelas? Kemudian pembatal puasa yang ketiga, wal jima', wa anil jima', dan menahan diri dari berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri. Nah, siapa saja orang, ya, suami istri ataupun bukan, ya, yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan keduanya wajib berpuasa, ya, ingat, dalam keadaan keduanya wajib berpuasa, maka batal puasanya. Nah, orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan keduanya wajib berpuasa, maka ada 6 konsekuensi yang dia dapatkan. Ya, orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri, ya, saya ulangi, orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri,
ya, dalam keadaan keduanya wajib berpuasa, maka ada 6 konsekuensi. Yang pertama, al-ism, dosa. Tentunya ini termasuk dosa besar karena membatalkan puasa. Yang kedua adalah fasadus saum, batal puasanya. Ini konsekuensi yang kedua, batal puasanya. Yang ketiga, wujubul imsak. Walaupun batal puasanya tidak boleh makan dan minum, tetap wajib tahan sampai apa? Sampai maghrib. Ya. Jelas sampai sini? Hormatan lis-shaum, apa hormatan lis-syahr, untuk menghormati bulan Ramadan. Tetap dia wajib. Jadi misalnya ada seorang membatalkan puasanya, ya, membatalkan puasanya dengan makan dan minum, ya, afwan, dengan berhubungan suami istri, maka setelah itu dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan apapun, tidak boleh mengulangi lagi, tidak boleh. Jelas? Kapan dia setelah berhubungan suami istri makan, maka makannya ini dihitung dosa tersendiri. Dihitung dosa tersendiri. Memang puasanya sudah batal, tapi bukan berarti dia seenaknya apa? Ya, seenaknya boleh melakukan pembatal puasa yang lain, tidak boleh. Tetap wajib apa? Imsak. Makanya yang seperti ini, orang-orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja, apakah dengan makan, dengan minum, atau dengan seperti ini, ya pemerintah harusnya menangkap, kemudian dimasukkan ke penjara sampai maghrib, supaya tidak melakukan pembatal puasa sampai maghrib, baru dilepaskan. Nah, yang keempat, al-qadha fauran. Ya, qadha fauran. Qadanya itu sesegera mungkin, yakni dari tanggal 2 Syawal langsung wajib dibayar. Tidak boleh diundur di hari ketiga, apalagi setelahnya. Jelas? Kapan hari kedua dia tidak puasa, hari kedua Syawal tidak puasa, hari ketiga baru membayar qadanya, maka dia mendapatkan dosa tambahan. Jelas ya? Ini taklid, hukuman diperberat baginya karena melanggar Ramadan. Orang yang boleh membayar qadanya ditunda-tunda, ya, boleh menunda-nunda bayar qada, itu bagi orang yang membatalkan puasa karena ada uzur, sakit, safar, ya. Kapan dia boleh kapan dia bayar qada? Oh, boleh, kapan pun dia bayar. Yang penting jangan sampai Ramadan tahun depan. Boleh longgar. Tapi orang yang dengan sengaja membatalkan puasanya tanpa uzur, maka wajib qada fauran. Qada sesegera mungkin. Kalimat sesegera mungkin adalah hari kedua Syawal langsung, karena hari pertama kan dilarang puasa, tidak syah. Langsung hari kedua, tidak boleh ditunda ke hari ketiga. Yang kelima adalah at-ta'zir. At-ta'zir illam ya'ti ta'iban. Dia wajib ditakzir oleh pemerintah, hakim, kalau dia tidak datang bertobat. Seperti sahabat itu yang datang, ya Rasulullah saya celaka. Ya, kenapa kamu celaka? Saya berhubungan dengan istri saya. Dia datang mengaku. Kalau tidak, maka misalnya dia ketahuan, dilaporkan, maka harus ditangkap dan ditakzir. Takzirnya oleh pemerintah macam-macam. Ya, tergantung kebijakan, karena takzir itu adalah hukuman yang tidak ditetapkan dalam syariat. Yang jelas takzir itu tidak boleh mencapai hukum had. Hukum had itu minimal 40 cambukan. Maka takzir tidak boleh sampai 40. Misalnya dicambuk 20 kali takzir. Ya, atau misalnya di penjara berapa hari, kan? Di penjara berapa hari. Atau disuruh kerja sosial, bersihkan sampah di di taman misalnya. Itu semua hukuman-hukuman sosial seperti itu, ini termasuk takzir. Sudah sampai sini? Tapi yang jelas takzirnya tidak boleh takzir mali. Nah, misalnya didenda, ya denda 5 juta misalnya, tidak boleh. Jelas? Tidak boleh ada denda-dendaan dengan harta. Karena itulah apa yang biasa terjadi, ya, di perpustakaan, misalnya terlambat denda pakai duit, mengembalikan buku denda pakai ini, denda uang seperti ini tidak dilarang atau tidak dibolehkan dalam Islam. Tidak ada dalam Islam. Jelas? Yang keenam adalah al-kafarah. Al-kafarah al-mughallabah. Kafarah apa? Kafarah yang berat.
Kafar mughalladhah. Wajib membayar kafarah mughalladhah. Kafarahnya ada 3 secara berurut. Yang pertama dulu, nanti tidak boleh yang pertama baru yang kedua, tidak bisa yang kedua baru yang ketiga. Yang pertama itqu raqabah. Atau kita ke bawah saja. Ini aja ya. 1 itqu raqabatim mu'minah, membebaskan satu orang budak mukmin muslim maksudnya. Kalau tidak bisa karena tidak ada yang jual budaknya, atau ada yang jual tapi tidak ada uangnya, kayak sekarang tidak ada budak, langsung lompat ke yang kedua, yaitu saum syahraini mutatabi'ain. Mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh dipisah. Yang boleh memisahkan cuman haid kalau perempuan, yang boleh memisahkannya cuman semacam gila, gila, pingsan, itu yang boleh memisahkan. Tapi kalau dia safar, ulang dari awal. Dia safar, dia batalkan puasa gara-gara safar, ulang dari awal. Safar memutuskan tatabu, memutuskan rentetan. Demikian pula sakit memutuskan rentetan. Sakit-sakit dia batalkan, ulang dari awal. Sudah sampai sini? Kalau tidak bisa berpuasa dalam berturut-turut, baru apa? It'amu berapa? Memberi makan 60 miskina. 60 orang miskin. Nah, jelas ya? Empat ini semua bagi laki-lakinya, bagi perempuannya. Laki-laki perempuannya kena 4 ini. Sementara 2 ini yang bayar hanya laki-laki saja. Yang ditakzir hanya si laki-laki, perempuannya tidak. Yang bayar kafar mughalladhah laki-laki saja, perempuan tidak bayar. Ustaz Adi, Ustaz Adi, dari kesini kok. Ustaz Adi. Kenapa? Iya. Itqu raqabati mu'minah, membebaskan budak mukmin muslim. Udah ya, ini pembatal puasa yang ketiga, berhubungan suami istri.
Jadi 6 ini hanya dikenakan pada orang yang berhubungan suami istri, ya, atau yang membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri dalam keadaan keduanya wajib puasa. Kalau dia berhubungan suami istri di siang hari Ramadan tapi puasanya tidak batal karena itu, maka tidak berlaku, ya, tidak berlaku ini kafarah ini. Misalnya dia makan dan minum dulu, batalkan puasanya, baru berhubungan suami istri. Ini kan sudah batal duluan. Berarti dia tidak bayar kafarah. Hanya berlaku pada apa? Dia berdosa, iya. Batal rusak puasa, iya. Wajib imsak, iya. Qada faur, iya. Ditakzir oleh pemerintah, iya. Jelas? Karena dia membatalkan puasa dengan makan dan minum. Jadi kafarat ini hanya bagi orang yang membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri, bukan batal dulu puasa pakai makan baru berhubungan, enggak. Kemudian dibebankan kafarat ini bagi mereka yang wajib puasa. Kalau ada orang membatalkan puasanya pakai berhubungan suami istri, tapi asalnya memang tidak wajib mereka berpuasa, maka tidak wajib bayar kafarah. Misalnya mereka sedang puasa Ramadan kemudian safar untuk silaturahmi keluarga atau yang semacamnya, untuk tujuan safar-safar yang mubah, ya, safar-safar yang mubah, kemudian berhubungan suami istri di sana, maka di sini dia berdosa pun tidak, ya kan, berdosa tidak, karena musafir boleh membatalkan puasa. Batal puasanya, iya, batal puasa. Wajib imsak, tidak wajib imsak, karena dari awal memang dia boleh tidak puasa. Apakah wajib mengqada segera mungkin? Tidak wajib, karena dia membatalkan karena uzur, yaitu safar, ya kan, ada uzur yang membatalkan. Ta'zir tidak, apalagi kafarah tidak juga. Jelas? Ya, maka ini jadi sekali lagi, makanya saya katakan dari kaidahnya 6 ini dikenakan pada orang yang membatalkan puasanya. Lihat, membatalkan puasanya dengan berhubungan dalam keadaan keduanya wajib berpuasa. Ya, sudah sampai sini. Baik, kemudian pembatal puasa yang terakhir, yang keempat, kata beliau rahimahullah, wal imsaku anil istimna'i. Wa anil istimna, menahan diri dari istimna. Ai khurujul mani biikhtiyarin. Apa itu istimna? Keluar mani atas keinginan sendiri, melakukan onani. Jelas sampai sini? Ya, ini membatalkan puasanya. Ini membatalkan puasa. Keluar mani itu dengan keinginan sendiri batal puasanya. Apakah dengan sentuhan? Jelas, dengan sentuhan atau tanpa sentuhan. Misalnya melihat, mendengar, ya, mengkhayal keluar maninya, maka ini batal puasanya. Bila sampai sini, makanya penulis mengatakan biikhtiar, keinginan sendiri. Bagaimanapun caranya, kalau dia yang mengeluarkan maninya sendiri, apakah dengan sentuhan atau tanpa sentuhan, maka batal puasanya. Adapun kalau tanpa keinginan sendiri, misalnya tidur mimpi basah, maka ini tidak batal puasanya. Makanya beliau kasih catatan di situ biikhtiar, dengan pilihan sendiri. Baik. Sudah ya, ini 4 pembatal puasa. Yang pertama tadi ma wasala kullu ainin wasala ila jaufin min manfadhin maftuh. Yang kedua al-jima'. Yang ketiga al-qai'u amdan, dan yang keempat istimna bikhtiyar. Al-istimna bikhtiyarihi. Baik. Selanjutnya beliau akan membawakan sunnah-sunnah puasa. Kata beliau rahimahullah, wa yanbaghil imsaku an tanawulil muharramat wasyahawat fi Ramadan mimma kulin au ghibatin, ya, wa namimatin wa nahwihima, wa fil hadithi khamsun yuftirna as-saim ay yudhibna ajrahu al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul fajirah wan nadaru bi syahwah falyahdhar min dzalika afana Allahu bimannihi amin.
Baik. Kata beliau, selayaknya, ya ini disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Kalimat sunnah puasa, apa maksudnya sunnah puasa di sini? Maksudnya sunnah puasa di sini kalau kamu lakukan, maka kamu mendapatkan pahala tambahan. Kalau kamu lakukan, kamu mendapatkan pahala tambahan. 6. Dan kalau kamu tinggalkan, maka puasa kamu makruh. Puasa kamu makruh. 6. Ini dari sudut pandang puasanya. Kata beliau, wajib yang selayaknya bagi seorang, ya, untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan ketika puasa. Jangan puasa tidak sholat. Sampai sini ini jelas. Apa namanya? Tidak mempengaruhi puasa, tidak batal puasanya, cuman dia mendapatkan dosa yang lebih besar. Ya, ketika dia tidak meninggalkan sholat, sudah berlalu kemarin pembahasannya. Atau dia puasa tapi main judi misalnya. Dia puasa tapi main judi, puasanya syah tapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Ditutupi dengan dosa main judi. Tidak boleh. Jadi ketika dikatakan sunnah puasa itu menjauhi yang haram, bukan berarti yang haramnya jadi sunnah, bukan. Yang haram tetap haram, cuman berhubungan dengan puasa dia disunnahkan untuk ditinggalkan. Yani kalau kamu tinggalkan yang haram di puasa Ramadan, maka kamu mendapatkan puasa tambahan selain dari pahala puasa. Kamu dapatkan pahala tambahan. Kalau kamu melakukannya, maka puasamu makruh dan kamu berdosa. Ini berdosa karena itu haram, dan dari sudut pandang puasamu makruh. Jelas sampai sini? Yani tidak mengganggu puasa. Kalau ada orang main judi, puasa dia menahan lapar, menahan makan dan minum, tapi main judinya tidak mengganggu puasanya syah, kan begitu ya. Cuman karena dia melakukan yang haram, maka dia berdosa. Ini pertama, dosa karena judinya, dan yang kedua mempengaruhi pahala puasanya. Ya. Imma mengurangi drastis ataukah menghilangkan pahala puasa, menghabiskan pahala puasa dikarenakan dosa main judi, ya termasuk kabirah, dosa besar. 6. Kata beliau rahimahullah, wasyahawat fi Ramadan, dan juga menjauhi yang syahwat di bulan Ramadan. Syahwat itu adalah segala hal yang diinginkan oleh jiwa. Segala hal yang diinginkan oleh jiwa, yang jiwa tertarik melakukannya. Seperti misalnya diberikan contoh oleh para ulama, parfum. Parfum ini termasuk syahwat, hal yang disukai oleh jiwa. Nah, dalam puasa disunnahkan meninggalkan syahwat. Bukan hanya syahwat makan, minum, berhubungan suami istri, tapi juga memakai wangi-wangian. Jelas? Memakai wangi-wangian. Bahkan walaupun ketika wangian parfum itu dituntut untuk dipakai, tetap dimakruhkan. Ya. Atau khilaful aula. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi dikatakan oleh Allah Ta'ala, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumannya, syahwatnya. Syahwat di sini mudhaf, kemudian diidofahkan, bermakna umum. Semua jenis syahwat ditinggalkan dalam puasa. Ya. 6. Wal mufradul mudhafu idh yudafu, apa kata Sayyidi itu rahimahullah, wa mufradul mudhafu wa misluhul mufradu id yudafu fafham hudita rusyda ma yudafu. Ya. Kata beliau wa misluhu, yani wa misluhu fi dilalatil jama'. Semisal dengannya dalam menunjukkan hukum dilalatul am, menunjukkan hukum umum adalah al-mufradu idh yudafu. Isim mufrad ketika diidofahkan, maka dia bermakna umum.
fafham hudita rusda ma yudhafu. Maka syahwatahu, dia meninggalkan makannya, ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, ini semua mufrad, diidofahkan kepada dhamir hu. Ya, walaupun mufrad tapi ketika diidofahkan maka bermakna umum. Semua jenis makanan ditinggalkan, semua jenis minuman ditinggalkan, semua jenis syahwat ditinggalkan, termasuk parfum. Karena itulah dimakruhkan memakai wangi-wangian ketika berpuasa. Sebagai mengatakan khilaful aula. Ya, intinya dianjurkan dia meninggalkan wangi-wangian ketika berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, tidak memakai wangi-wangian. Hatta walaupun dia pergi sholat Jumat. Di antara sunnah sholat Jumat adalah apa? Memakai wangi-wangian. Nah, sampai sini. Tapi ketika dia puasa maka bertabrakan sunnah wangi-wangian untuk pergi Jumat dengan makruhnya memakai wangi-wangian ketika puasa. Nah, ketika bertemu antara mubihun dengan ya, hal yang mubih yang membolehkan dengan hal yang mahdzur yang dilarang, maka didahulukan sisi yang melarang. Ketika bertemu dalam satu amalan hal yang membolehkan dan hal yang melarang, maka didahulukan hal yang melarang. Karena itulah dimakruhkan memakai parfum dalam keadaan puasa hatta walaupun mau pergi sholat Jumat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, mimmakul, berupa makanan-makanan, dijauhi semuanya. Ini wajib tentunya karena pembatal puasa. Wa ghibah, menggibahi orang lain, menceritakan aib, menceritakan hal yang tidak disukai. Tidak mesti aib, walaupun bukan aib, tapi kalau saudaranya tidak suka dibicarakan soal itu, maka itu termasuk ghibah. Wa namimah, mengadu domba, wa nahwihima, dan semisalnya. Ini ghibah dengan namimah. Namimah kan sudah terkandung ghibah di dalamnya kan. Tidak mungkin ada namimah kecuali ada ghibah, dan ini menghabiskan pahala puasa. Puasanya syah tapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena orang yang ghibah dan namimah itu seperti apa dalam Al-Qur'an? Ayyakula lahma akhihi maita, seperti makan. Jadi ibarat orang membatalkan puasanya. Cuman karena bukan makan betulan, maka puasanya tidak batal. Cuman kata para ulama pahalanya tidak ada. Pahalanya tidak ada. Pahala puasanya tidak ada. Wa fil hadis, dalam suatu hadis disebutkan, ini hadis palsu. Ini sayang sekali penulis rahimahullah menyebutkan ini di sini. Ya, dan masih ada beberapa hadis-hadis lain selayaknya disebutkan, minimal hadis dhaif lah. Tapi kalau hadis palsu jelas hukumnya tidak boleh menyebutkan, meriwayatkan, ya, membawakan hadis palsu kecuali dengan tujuan untuk menjelaskan kepalsuannya. Ya husnuzonnya penulisnya nggak tahu ya. Ya, husnuzonnya kita penulisnya tidak tahu itu maudhu. Apalagi masyhur ya, ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, hadis ini diambil dari kitab Ihya dan ini menjadi rujukan banyak dari para ulama. Cuman tadi selayaknya ketika mengambil rujukan dari Kitabul Ihya itu dengan disertakan dengan takhrij dari para a'immah. Ya, sudah ada sejumlah ulama yang mentakhrij hadis-hadis dalam Al-Ihya. Ada Al-Iraqi rahimahullahu taala, kemudian ada dari kalangan Murtadha Az-Zabidi yang mengikhtisar Sahih Bukhari, beliau juga punya takhrij Al-Ihya. Ya. Lihat sampai sini. Nah, ini selayaknya kalau mau ambil dari situ dibarangkan supaya bisa dilihat hukumnya oleh para ulama yang mentakhrij hadisnya. Dan sayang sekali ini hadis palsu, ya. Dalam hadis disebutkan ada 5 yang membatalkan puasa. Maksud membatalkan puasa adalah menghilangkan pahalanya. Dusta, ghibah, namimah, bersumpah palsu atau bersumpah palsu dan melihat sesuatu dengan syahwat. Ya. Falyahdhar min dzalik, hendaknya dia hati-hati menjaga puasanya dari hal tersebut. Afanallahu bimannihi, amin. Baik. Selesai alhamdulillah kitabus syiyam. Nah, terakhir satu pembahasan berkenaan dengan ahkamul haid wan nifas. Di sini beliau akhirkan karena ini hukum khusus untuk perempuan. Yang sebelumnya kan mustarak laki-laki dan perempuan dari tohara sampai puasa. Enggak, pas puasa saja.
walaupun puasa sunnah, puasa, semua puasa, walaupun puasa sunnah. Taib. Qala rahimahullahu taala, ahkamun, apa sih judulnya? Ada judul? Hah? Nah, tambih ya, taib. Qala rahimahullah, tambih. Catatan. Yajibu 'alan nisa'i ta'allumu ahkamil haidhi wan nifasi wa ma yajibu qada'uhu min as-sawmi was-salati wa ma la yajib wa illa asimna wa athima awliya'uhunna wa azwajuhun. Kata beliau rahimahullah, wajib atas kaum wanita untuk mempelajari hukum-hukum haid dan nifas, apa-apa yang wajib diqada dan apa-apa yang tidak wajib diqada berupa puasa atau sholat. Ini yang mana yang wajib diqada, mana yang tidak wajib diqada. Kalau mereka tidak mempelajarinya, maka merekanya berdosa, dan berdosa juga bapaknya, auliyauhun, ayahnya, walinya ya, ayahnya, kakeknya ya, berdosa mereka, wa azwajuhun, dan juga suami-suami mereka ikut berdosa. Baik. Maka di sini penulis rahimahullah mengingatkan bahwa mempelajari hukum haid dan nifas dan hal-hal yang berkenaan dengannya ini fardu ain bagi perempuan. Fardu ain bagi perempuan. Dan tentunya mempelajari di sini tidak mesti dalam konteks duduk mempelajari buku dan seterusnya. Tidak. Tapi yang dimaksud mempelajari di sini, kapan dia tidak tahu, dia nanya. Atau dia suruh suaminya, dia suruh bapaknya, saudaranya, anaknya nanya ke alim. Jelas sampai sini? Jadi ketika dikatakan wajib bagi perempuan mempelajari hukum haid dan nifas, bukan maksudnya duduk belajar dan seterusnya, enggak. Intinya adalah kapan dia tidak tahu, nanya. Kalau dia bisa nanya dia ada keluarganya laki-laki, kalau ada ustazah perempuan, dia tanya kepada ustazah perempuan. Kalau tidak ada, dia suruh minta walinya yang laki-laki, suaminya atau bapaknya atau anaknya, saudaranya, nanya ke ustadznya tentang hukum haid dan nifas, baru diberitahu ke dia. Kalau tidak ada, dia nanya langsung. Kalau enggak ada yang bisa dimintai, maka dia nanya langsung. Yang jelas wajib. Nah, ini hukum berkenaan dengan haid dan nifas. Darah yang keluar dari perempuan itu ada 3. Yang pertama al-haid, darah haid. Yang kedua an-nifas, dan yang ketiga al-istihadhah atau damu fasad, darah kotor. Darah kotor. Ini darah semua keluar dari kemaluan perempuan, darah depan, darah. Adapun dari mana darahnya? Kalau haid dengan nifas ini dari rahim. Dari mana? Dari dari aksar rahim. Dari rahim atas sini. Itu kan rahim perempuan itu kayak minuman tempat minum yang terbuat dari kulit yang ada ujungnya gitu ya, tahu kan, yang tempat kulit biasa, nah begitu. Nah, tempat keluarnya itu di bawah. Aksar rahim paling atas, rahim paling jauh maksudnya di sini, dari atas sini keluar darahnya. Dari sampai sini, karena itulah bayi keluar dia ikut keluar, ya. Jelas? Jadi haid dan nifas itu berasal dari apa? Dari dalam rahim. Dari dalam rahim. Kalau dari rahim paling atas, aksar rahim. Kalau istihadhah, dia itu pembuluh darah yang pecah di bawah di rahim bawah. Jelas? Jadi ada pembuluh darah pecah, keluar darah. Karena dia pembuluh darah pecah, enggak berhenti kalau nggak sembuh. Beda haid dengan nifas, ada maksimalnya keluar berapa lama.
Sudah sampai sini? Ya kayak kalau kita pembuluh darah ini, kalau kita iris di sini pembuluh darah keluar terus darah, kalau dari biar ngalir terus. Itu pembuluh darah. Jelas? Nah, istihadah itu kata Nabi SAW, inna madzalika irqun. Istihadah itu adalah pembuluh darah yang pecah. Ya. Karena angkat berat atau habis jatuh ya dan semacamnya, pecah pembuluh darahnya di rahim bawah, keluar darah. Nah, ini istihadah. Istihadah ini hukumnya nggak dibahas oleh beliau, kita tidak bahas juga. Di sini saya menggambarkan ya. Jadi perbedaannya, kalau ini keluar dari aqsar rahim, aqsa ar-rahim. Kalau ini keluarnya dari mana? Pembuluh darah, irqun, pembuluh darah. Kemudian orang perempuan haid dan nifas itu muhdis. Dihukum apa? Muhdis apa? Hadasan akbar, hadas besar. Sementara istihadah itu dia muhdis hadasan asgor, hadas kecil saja. Jelas? Itu bedanya. Jadi kalau perempuan istihadah dia berhadas tapi hadas kecil. Kalau haid nifas hadas besar. Iya. Karena itulah kemudian yang ketiga, haid dan nifas apa? La yasihu as-salatu wala as-saum. La tasihu as-salatu ya wala as-saum. Sementara istihadah syah, tasihu as-salatu was-saum. Boleh puasa, boleh sholat dan juga boleh puasa bagi perempuan istihadah. Karena di zaman Nabi SAW perempuan istihadah dia sholat dan darah mengalir di bawah. Darah mengalir di bawah dan dia sementara sholat. Kenapa? Karena istihadah bukan hadas besar, tidak menghalangi sholat. Dia hanya hadas kecil, tapi cara wudhunya ada teknis tersendiri, nanti dibahas. Tidak dibahas di sini oleh beliau. Istihadah ini jarang terjadi, ya, bukan sering-sering. Hanya segelintir perempuan yang mengalaminya. Karena memang ini darah penyakit, Beda dengan haid dengan nifas, itu darah normal lah ya. Artinya hampir semua perempuan mengalaminya. Kalau istihadah enggak, makanya tidak dibahas di sini oleh beliau karena memang jarang terjadi. Baik. Haid dan nifas secara umum sama hukum-hukumnya. Secara umum sama hukum-hukumnya. Semua hukum yang berlaku pada perempuan haid juga berlaku pada perempuan nifas, semuanya. Kecuali beberapa hukum yang dibedakan antara haid dengan nifas. Disebutkan oleh para fuqaha ada sekitar 4 hukum, 4 atau 3 hukum perbedaan antara haid dan nifas. Taib. Udah ya. Nah, jadi haid. Nah, sekarang kita mau bahas yang 1 dengan 2 saja, karena ini jarang terjadi. Kita mau bahas haid dengan nifas saja. Cara membedakannya sebenarnya mudah ya. Mudah cara membedakannya. Perhatikan juga cara membedakan darah juga mudah. Haid dan nifas itu darahnya agak hitam. Darahnya agak hitam, kalaupun merah-merah pekat begitu, mendekati ke hitam. Kalau istihadah, karena dia urat dari pembuluh darah yang pecah, jadi warnanya kayak warna darah, merah gitu. Itu bedanya. Jadi kalau ada keluar dari kemaluan perempuan, warnanya merah, ya walaupun masih butuh ditindaklanjuti lebih jauh dicek, tapi kalau merah kemungkinan besar istihadah. Karena haid bukan darah segar kalau haid. Sudah sampai sini? Bukan darah segar. Kalau istihadah kan darah segar karena dari pembuluh darah keluar. Baik.
Nah, sekarang kita mau udah, haid itu adalah darah ya yang keluar dari seorang perempuan pada waktu tertentu, tertentu. 6. Jadi haid adalah darah yang keluar dari perempuan pada waktu-waktu tertentu. Normalnya sih seorang sekali sebulan, perempuan normal sekali sebulan. Tapi bisa jadi ada yang 1 bulan 2 kali keluarnya, bisa jadi. Tapi normalnya sekali sebulan keluarnya. Itu darah haid. Kalau darah nifas, ya setelah melahirkan, gampang bedakan. Darah nifas setelah melahirkan. Kemarin sudah dibahas ahkamul muhdis ya? Sudah ya? Sudah muhdis. Taib. Jadi haid darah yang keluar rutin ya, di waktu-waktu tertentu. Itu darah haid. Rutin keluarnya di waktu-waktu tertentu. Normalnya kalau perempuan itu sehat, maka haidnya itu rutin di waktu yang sama atau durasi yang sama. Misalnya tiap awal bulan keluar, tiap tengah bulan keluar, atau saya tiap akhir bulan. Baik. Atau saya kalau keluar 7 hari 8 hari normal. Selalu begitu, 7 8 6 7 8. Itu namanya keluar secara rutin pada waktu-waktu tertentu. Adapun nifas, ini kita belum bahas dengan bahasa fikih ya. Nantilah di buku yang berikutnya. Ya, ini saya bahasakan bebas global saya dulu. Sementara nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Yang dimaksud setelah melahirkan adalah setelah kosongnya rahim. Setelah kosongnya rahim. Iya. Darah yang keluar saat pembukaan itu sebelum melahirkan. Sakit-sakit, sudah mulai sakit-sakit sebelum melahirkan, itu pembukaan sudah. Kalau ada darah yang keluar di waktu-waktu itu bukan nifas. Jelas? Nifas itu nanti setelah melahirkan. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan dan darah yang keluar bersama dengan bayi keluar, itu bukan darah nifas. Yang keluar bersama bayi itu bukan darah nifas. Yang keluar sebelum bayi keluar juga bukan nifas. Kalau begitu darah apa? Kalau ada misalnya perempuan hamil terus keluar darah apa itu? Jelas? Karena darah nifas tidak mungkin. Darah istihadah juga tidak, dia tidak sakit. Tidak darah tidak keluar terus-menerus. Terus darah apa dia? Lihat sampai sini. Kata para ulama, kalau darah tersebut keluar pada jadwal haidnya yang rutin, maka itu dihukumi darah haid. Dihukumi darah haid. Tapi kalau bukan, maka dihukumi darah fasad, darah kotor. Dihukumi darah kotor. Nah, jelas ya. Misalnya sedang hamil, kemudian keluar darah. Kita lihat darah ini keluarnya tanggal berapa, kapan, apakah biasanya seperti kebiasaan haid kamu di bulan-bulan sebelum kamu hamil. Misalnya biasanya dia keluar tanggal 12 sampai tanggal 18 misalnya, 7 hari. Tanggal 12 sampai tanggal 18. Ketika hamil keluar darah tanggal 13. Ya. Maka kita katakan ini haid karena di masa kebiasaan haidnya. Ya. 13, 14, 15 keluar begitu. Kalau keluarnya di masa haid. Tapi kalau bukan di kebiasaan haidnya, maka dihukumi darah kotor, damu fasad. Jelas? Karena yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, perempuan hamil memungkinkan haid. Perempuan hamil memungkinkan haid.
Sudah ya? Demikian pula, jadi kalau darah-darah yang keluar di pembukaan itu, pembukaan 1, 2, 3 ya, keluar darah di situ, maka kita hukumi apa namanya? Kalau dia di masa haid maka hukum haid. Tapi kalau bukan di masa haid maka darah kotor. Kalau darah kotor dia tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Bagaimana kalau saya tidak bisa sholat, sudah kesakitan, luar biasa ditahan-tahan, mau sholat tidak bisa fokus, sakit sekali. Iya, kita sampai sini ya. Sakit sekali. Ya, kita cari waktu kalau pas lagi tidak kontraksi misalnya, dia sholat segera di situ. Ya, kalaupun misalnya ya tidak ada sama sekali pada sebagian orang, ya dia nanti wajib mengqada sholatnya. Ya, kalau yang betul-betul tidak ada, bisa apalagi apa namanya, tidak mampu betul-betul untuk mengerjakan sholat. Baik, ini nifas. Jadi nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Yang dimaksud setelah melahirkan adalah setelah bersihnya rahim, kosongnya rahim. Jadi kalau misalnya dibilang ini bayi apa namanya, anak Anda ini kembar, 2 sebentar mau keluar. Jelas? Maka ketika keluar yang pertama, terus keluar darah, darah ini bukan darah nifas. Kenapa? Karena rahimnya belum kosong, masih ada anak yang kedua. Jadi nifas nanti dihitung setelah kosongnya rahim. Keluar anak kedua, bersih kosong rahimnya, baru keluar darah lagi, itu dihukumi apa? Darah nifas. Udah ya? Ini definisi dari darah haid dan nifas. Ya. Kalau ini Ustaz, biasanya kan kalau yang di persalinan itu Ustaz, biasanya misalnya sudah lahiran ini anaknya, kemudian kan lahiran plasenta setelahnya, karena itu berbeda di waktunya, ada fase-fasenya karena belajar. Kemudian darah kan plasenta itu Ustaz, dia juga pada saat keluar ada juga darah yang keluar, padahal si bayinya ini sudah keluar di awal sebelum apa istilahnya bayi itu lahir, baru plasenta yang lahir keluar setelah. Jadi darah yang keluar bersama plasenta itu kembali darah. Akhirnya kalau kalimat para ulama sudah keluar bayinya itu sudah dianggap nifas, karena plasenta itu kan hari-hari kan, itu nggak dihitung sudah. Nggak dihitung, maksudnya nggak dihitung bagian dari bayi. Jadi dihitung sebagai nifas. Darah nifas yang keluar bersama dengan itu, dengan plasenta itu. Darah nifas. Karena hitungannya bayi itu keluar, dihitung umurnya itu setelah semua tubuhnya lepas dari orang tua, kata para ulama. Semua tubuhnya, jadi tubuhnya patokannya. Akhirnya begitu, wallahu a'lam. Begitu pula kan setelah plasentanya lahir, biasanya perdarahan dulu ibunya. Ya sama, itu darah nifas semua itu. Darah nifas semua itu. Udah. Taib. Ada apa sekarang? Rabu ya? Rabu. Besok aja kita selesaikan ya. Insyaallah bismillah taala. Dikit lagi nih. Baik, naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.